ini kan opini ya. Ya tadi sudah disampaikan opini dan setiap orang silakanlah membangun opini ya. Silakan karena pada akhirnya fakta-fakta persidangan yang ditopang oleh data, bukti, semua informasi yang valid termasuk saksi-saksi ahli ya, saksi mahkota ya, saksi mahkota juga sudah ada. Lalu kemudian semua bukti-bukti pendukung termasuk ya saya mau katakan karena kasus ini adalah kasus fitnah terhadap ijazah Pak Jokowi, termasuk ijazah asli Pak Jokowi itu akan dipertontonkan, diperlihatkan dalam persidangan, bahkan syukur-syukur nanti kalau persidangannya kita harap juga terbuka. Diliput media ya, nggak apa-apa karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Maka disitulah signifikannya bahwa kalau tadi Mas Roy mengatakan posisi Bung Ade ini sebagai apa di sini kan? Legal standing Anda apalah? Mas Roy legal standingnya apa menuntut ijazah Pak Jokowi kan gitu. Jadi semua kita punya hak hari ini karena ini sudah melibatkan publik sehingga kita berharap persidangan itu terbuka nanti. Itu yang pertama. Yang kedua silakanlah bangun opini termasuk tadi Prof minta maaf Prof ya. Prof tadi mengatakan ya seolah-olah kebenaran itu ada, kebenaran absolut itu ada di situ ya. Lalu kemudian mematahkan semua juga saksi-saksi ahli sebelumnya yang memberi penguatan ya. Nah, ini kan tadi sangat tajam lah dari Prof ya, bahwa Prof yang membuat undang-undang ITE interpretasi sebagai pembuat undang-undang menurut Prof seperti itu. Tetapi ketika undang-undang itu sudah diketukkan palu dan dilempar ke ruang publik, maka semua orang termasuk para penegak hukum silakan menginterpretasi pasal ITE tadi itu. Jadi itu tadi kita hargai apa yang disampaikan Prof di situ. Nah, akhirnya kan beda persepsi. Nah, yang saya mau katakan gini, kalau mau kembali kepada proses awal lagi ya, kenapa kasusnya 310, 311 lalu kemudian ada undang-undang ITE-nya karena bagi kami ya dari kubu Pak Jokowi ya, kami clear di sini, kami kubu Pak Jokowi clear ya. Harusnya juga Prof siapa? Prof Henry juga harusnya statement positioning Prof sebagai pendukung para tersangka supaya clear positioning kita ketika kita membangun opini. Jadi jangan abu-abu opini itu ya, supaya garis demarkasi opini itu clear karena ini kita kan menyuguhkan opini depan publik. Tapi disebutkan nggak di dua sisi, betul? Ya harusnya positioning beliau. Saya mempersilahkan kalau memang fitnah ini bisa dipatahkan dengan bukti, ya mereka berarti adalah melakukan pencemaran nama baik, melanggar pasal 27A ITE atau pasal 310, 311 dulu, sekarang dari 433. Saya lanjut dulu Prof ya, nanti Prof di belakang. Tapi jangan saya anggap bahwa saya akademisi, saya tidak memihak, tapi saya memihak undang-undang itu memang seperti itu maknanya. Tadi opini Prof bahwa Pak Roy Suryo nggak salah kan? Lah undang-undangnya nggak benar pendekatan hukum ITE undang-undang ITE dipakai. Nah itu nanti silakan di persidangan. Pak Roy Suryo Tifa bisa bersalah kalau dibuktikan bahwa dibuktikan bahwa ijazah itu memang ternyata asli. Maka mereka akan terjadi. Maka mereka melakukan fitnah. Tetapi pasal 32, 35 itu memang clear, itu adalah computer crime yang tidak bisa dicampur aduk dengan fitnah. Sebentar. Oke, makasih Prof. Jadi maksud saya silakan kita membangun opini berdasarkan positioning kita masing-masing. Karena kembali lagi kan adigum hukum itu berlaku. Fakta sunt potentiora verbis ya. Fakta itu akan mengalahkan semua opini, alibi ya. Termasuk pemahaman interpretasi dari kita masing-masing yang berbeda malam ini, itu akan nanti pembuktiannya siapa opini yang benar itu ada di persidangan. Jadi harusnya kita semua bergembira, senang kalau P21 itu sudah ada. Harusnya kita nggak usahlah dilawan itu karena pada akhirnya apa? Teman-teman di kubu Roy Suryo, kita-kita yang di kubu mendukung bahwa Pak Jokowi punya ijazah asli ini akan mendapat kepastian. Karena disitulah keberpihakan hukum nanti, asas kepastian, asas keadilan hukum dan asas manfaat itu akan terrealisasi ketika terjadi proses persidangan. Jadi jangan dihambat lah. Silakan bangun opini. Nah, saya mau katakan juga begini. Kalau misalnya para akademisi, orang-orang yang menempatkan diri sebagai akademisi ya, jangan menyamarkan posisi atau begini, mengaburkan ya semua proses hukum ini dengan mempengaruhi publik lewat opini-opini keberpihakan. Makanya saya bilang lebih bagus kita
statement positioning kita bahwa saya ada di posisi Pak Roy Suryo karena bla 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 bla. Menurut ilmu akademis yang saya kuasai seperti ini. Itu clear supaya kita nggak ini ya. Seolah-olah kita bicara atas nama akademis ya, atas nama interpretasi untuk memberi pendidikan yang netral kepada publik, sementara di mindset pikiran kita sudah melakukan keberpihakan lalu melegitimasi keberpihakan kita dengan atas nama akademisi dan ahli. Itu yang terjadi. Proses fitnah, pencemaran nama baik Anda menganggap saya berarti tidak 310 311 itu dilegitimasi ya, pencemaran nama baik itu dilegitimasi oleh ITE atas nama penelitian menggunakan perangkat-perangkat ITE, perangkat teknologi, perangkat komputerais, lalu menyatakan bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Itu yang bertentangan besar. Kenapa dikaitkan dengan undang-undang ITE? Kenapa terlibat ITE? Karena di situ korelasinya. Statement fitnah itu dialibikan, dilegitimasi atas nama penelitian. Nah, sekarang ketika Rismond sudah menyatakan bahwa itu salah, itu sebuah proses yang salah, itu diakui oleh Rismond. Maka kembali juga kepada sahabat saya tadi, Bung Kosi mengatakan bahwa tadi saya catat, ini bukan kejahatan. Lah, kalau bukan kejahatan, kenapa Rismond minta maaf? Kenapa Pak Egy minta maaf? Kenapa Pak Damai Hari minta maaf? Karena dia mengakui bahwa saya salah loh. Saya salah. Disitulah pembenaran bahwa memang di situ ada unsur kejahatan, ada mens rea. Kalau nggak ada mens rea, ya tidak akan mungkin tersangka. SP3 kolektif akan terbit. Makanya kenapa SP3-nya itu personal keluar, karena sudah mengakui salahnya, minta maaf. Jadi nggak bisa ikut yang nggak mau minta maaf dan terus bercuap-cuap bahwa 99% ijazah Pak Jokowi palsu. Itulah yang sekarang akan terus diproses sampai pembuktian yang menurut Prof tadi ya, bahwa akan melihat ijazah. Jadi gini, beberapa argumen yang 2 minggu lalu juga di sini terjadi debat itu bahwa ini kriminalisasi katanya ya. Kriminalisasi harusnya enggak lah. Kriminalisasi kalau tidak ada alat bukti, enggak ada mens rea, enggak ada actus reusnya, perbuatan jahatnya, cuap-cuap setiap saat, makanya itu salah satu dasar Peradiban 1 meminta untuk ditahan, meminta. Silakan juga kalau kejaksaan enggak mau nahan, kepolisian enggak mau tahan, enggak masalah. Tetapi apa? Yang dimaksud adalah karena terus mengulang-ulang, Prof. Mengulang-ulang campaign ijazah Jokowi palsu 99%. Pak Jokowi memalsukan ijazah. Itu kan terus melakukan tuduhan yang terus berulang. Bahkan ditonton oleh publik. Di situ sebenarnya signifikansinya apa yang dituntut teman-teman untuk ditahan supaya tidak mengulang-ulang perbuatan ini. Sehingga publik tidak terpolarisasi. Di bawah ini kita harus jujur, di akar rumput ini terjadi polarisasi dua pemahaman antara yang mengakui atau meyakini seolah-olah Pak Jokowi memalsukan ijazah dengan yang meyakini bahwa Pak Jokowi nggak mungkin memalsukan ijazah karena UGM sudah men-state itu. Nah, ini yang kita tidak ingin terjadi, polarisasi di publik. Maka perlu pengadilan itu berproses supaya ada kepastian hukum. Nah, ini yang kita maksud, marilah kita terima bersama proses yang terjadi ini. Silakan bangun opini, tapi kita menunggu finalisasi dari proses P21 masuk ke penuntutan, lalu masuk kemudian persidangan. Sekarang ini setelah dari kepolisian mengajukan ke kejaksaan, itu yang berlaku yang namanya dominus litis. Jadi kekuasaan ada di kejaksaan hari ini untuk menunggu proses selanjutnya. Saya pikir itu yang perlu supaya kita cerdas membangun juga opini kepada masyarakat. Kita tidak menempatkan diri, mengkamuflase diri seolah-olah opini netral, tahu-tahu positioning kita jelas bahwa ini mencoba memanipulasi. Ke Prof Henry. Saya kira itu ya, silakan. Seolah-olah opini netral padahal berpihak gitu. Berpihak, clear itu. Saya itu justru mendorong segera ada pengadilan. P21 saya setuju, tapi bukan menahan. Karena B21 pencemaran nama baik dan fitnah secara legal, secara hukum positif tidak ada pasal satu pun yang namanya pencemaran nama baik ataupun fitnah itu yang lebih dari 5 tahun sanksinya. Sehingga KUHP jelas kalau tidak lebih dari 5 tahun tidak bisa ditahan. Dan begitu kan?
Nah, oleh karenanya saya setuju P21 silahkan, tetapi tidak ada penahanan. Karena kalau penahanan berarti menggunakan pasal-pasal tadi, computer crime yang jelas-jelas itu bukan untuk persoalan seperti ini. Tadi udah sebelah. Tapi begini, ini saya sampaikan juga ya, karena ada dialog di luar dialog ini. Prof. Henry itu ketika kemudian kami undang, kami mau menempatkan di salah satu posisi. Dalam hal ini adalah di posisinya Mas Roy Suryo. Tapi Prof. Henry menolak. Saya tidak mau datang kalau saya diposisikan di salah satu kubu. Betul. Saya ingin tetap independen, saya ingin tetap di tengah. Itu yang disampaikan. Tujuan saya, mens rea saya adalah meluruskan pemahaman tentang Undang-Undang ITE. Jadi kalau Anda nggak setuju dengan pemahaman Undang-Undang ITE dari orang yang ikut terlibat selama 15 tahun, silahkan. Gitu loh. Silahkan Anda berargumentasi, silahkan. Tetapi sebenarnya apa yang selama ini seringkali diterapkan dalam Undang-Undang ITE, menggunakan Undang-Undang ITE itu seringkali operasionalnya salah. Makanya pada tahun 2021 Pak Jokowi membentuk tim. Ada 2 tim. Tim satu adalah revisi Undang-Undang ITE yang kemudian jadi timnya satunya itu adalah revisinya tahun 2024. Yang satunya adalah pembuatan tim yang ketuanya juga saya ditunjuk oleh Menko Polhukam saat itu karena amanah Pak Jokowi adalah membuat pasal-pasal, membuat kesepakatan antara Jaksa Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Menkominfo menjadi surat bersama, kesepakatan bersama 3 menteri. Isinya adalah tentang bagaimana memahami pasal-pasal yang termasuk pasal 27 ayat 3, pasal 27 ayat 2, 3 namanya, atau pasal 27A sekarang. Itu dipahami di situ, termasuk yang terkait dengan persoalan-persoalan lain. Intinya Anda ingin meluruskan bahwa ini loh. Gitu loh. Kalau Anda tidak setuju, benar pelaksanaan dari Undang-Undang ITE. Silahkan, tetapi terus terang saya mewakili dari teman-teman yang dulu ikut membuat Undang-Undang ITE, bahwa ITE yang selama ini memang seringkali diterapkan secara salah karena kadangkala ada pesanan-pesanan tertentu. Saya respon singkat aja. Silakan. Makasih Prof. Jadi begini, kita nggak menafikan bahwa Prof. Henry ini bagian dari tim penyusun Undang-Undang ITE. Oke, itu benar. Dan kita akui. Tetapi ketika undang-undang itu kelar ya dan masuk di ruang publik ya, itu nggak bisa lagi bahwa Prof yang punya interpretasi kebenaran absolut itu ada pada Prof. Ada tafsir-tafsir yang lain. Karena sebentar supaya kita nggak saling potong. Saya singkat. Jadi biarkanlah para penegak hukum itu melakukan interpretasi terhadap pasal dan undang-undang ITE yang merupakan produk Prof. Jadi kebenaran itu nggak bisa Prof mengatakan Anda salah menginterpretasi kebenaran saya karena saya yang menyusun. Itu yang juga kita lawan supaya tidak melakukan tapi jangan kriminalisasi. Jangan diskriminasi. Nggak ada di situ. Itu yang kita juga mau lawan. Nggak ada kriminalisasi karena mens reanya ada.